sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak dan ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percumalah mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Kadangkala kita bisa temukan di antara orang Kristen yang tadinya belum percaya dan kemudian percaya, menganggap bahwa tradisi, adat istiadat dan budaya waktu dia belum percaya itu harus ditinggalkan. Sekarang dia hidup dengan iman. Tapi benarkah cara demikian? Hari ini kita bicara tentang iman Kristen dan tradisi Imlek. Bagaimana Tuhan menyikapi tentang tradisi, budaya, dan kebiasaan daripada bangsanya. Suatu ketika ada orang dari Yerusalem datang. Mereka adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Ngapain mereka datang? Mereka ingin mencari Tuhan. Seperti biasa mereka mencari Tuhan bukan ingin belajar dari Tuhan, tapi mereka cari Tuhan untuk mencari kesalahan Tuhan. Tapi biasanya orang-orang yang mencari Tuhan itu adalah orang yang kebetulan ada di situ, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat yang kebetulan di situ dan kemudian mencari kesalahan Tuhan. Tapi orang ini mereka secara khusus datang dari Yerusalem pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus saat ini berada, yaitu di Genesaret. Artinya dari tempat yang jauh mereka khusus mencari Tuhan. Untuk apa? Untuk mencari kesalahan Tuhan. Jadi kita lihat kelewatan. Mereka khusus untuk mencari kesalahan Tuhan. Tapi mereka tidak menemukan kesalahan Tuhan. Tapi kemudian mereka mendapatkan yang mereka anggap itu menjadi kesalahan bagi Tuhan, yaitu murid-murid tidak membasuh tangannya. Tapi dari sini kita bisa menangkap bahwa Tuhan Yesus melakukan pembasuhan tangan itu. Tetapi tak kala orang-orang itu mempermasalahkan murid yang tidak membasuh tangan, Tuhan mempermasalahkan mereka. Kenapa? Karena Tuhan melihat kemunafikan mereka. Mereka yang mengerti firman Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Dan seringkali mereka menempatkan adat istiadat itu di atas daripada firman Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan menegur mereka. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak perlu lagi memelihara, tidak perlu lagi menghormati orang tua mereka, ayah dan ibu mereka. Karena persembahan, karena untuk yang mereka pergunakan untuk orang tua mereka, mereka sudah persembahkan kepada Tuhan. Mereka sudah berikan kepada Tuhan. Jadi mereka mengatakan mereka tidak perlu lagi melakukan apa yang mereka harus lakukan untuk orang tua mereka. Inilah yang Tuhan tegur mereka. Mereka seolah-olah menempatkan hal itu adalah untuk Tuhan, tapi ternyata mereka lakukan itu hanyalah apa yang diajarkan manusia, apa yang menjadi kebiasaan orang Yahudi pada saat itu. Dan Tuhan tegur, kamu mengerti firman Tuhan, tapi kamu tidak melakukan firman Tuhan. Kamu lebih mementingkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang melanggar, adat istiadat itu adalah sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Tuhan ingin menyatakan apa? Tuhan sendiri melakukan adat istiadat itu. Tuhan melakukan tradisi itu karena dia lahir di kehidupan orang Yahudi. Sebagai orang Yahudi, dia melakukan budaya orang Yahudi. Ini kita lihat. Dia melakukan pembasuhan tangan itu. Apa maksud dia melakukan pembasuhan tangan itu? Bukan sebagai satu ikatan bagi dia, tetapi dia lakukan tentunya supaya tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, Tuhan Yesus juga melakukan tradisi orang Yahudi. Dia disunat di hari ke-8 sebagai kebiasaan orang Yahudi masuk sebagai umat Tuhan. Dan kemudian umur 12 tahun
Sebagai bar mitzvah adalah anak Taurat. Dia belajar, dia bertanya jawab kepada rabi-rabi, di mana pada saat itu dia menyatakan bahwa dirinya adalah bar mitzvah, anak Taurat yang bertanggung jawab penuh terhadap Taurat yang harus dia pelajari, yang harus dia lakukan di dalam hidupnya sebagai anak Taurat. Dan lebih lagi kita melihat umur 30 tahun bahwa barulah Tuhan Yesus mulai mengajar. Ini juga adalah adat kebiasaan orang Yahudi, di mana umur 30 tahun mereka baru layak untuk mengajar sebagai seorang rabi, dan Tuhan melakukannya. Jadi kita melihat Tuhan Yesus tidak membuat tradisi itu tidak ada karena dia Tuhan, tidak. Tapi dia sebagai Tuhan dan juga ada Allah yang ingin menjangkau manusia, dia menjalankan tradisi manusia. Dia lakukan adat kebiasaan mereka, dan dia juga melakukan berjalan di dalam budaya mereka, adalah untuk memudahkan dia menjangkau mereka. Biarlah itu menjadi pemikiran bagi kita. Dan kadang-kala kita melihat juga Tuhan, bagaimana dia membawa adat istiadat itu, satu kebiasaan mereka, dijadikan satu pembelajaran juga bagi mereka. Jadi melalui apa yang dilakukan kebiasaan mereka, dia mulai mengajar mereka apa yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka. Misalnya pembasuhan kaki. Di malam terakhir sebelum dia naik ke atas kayu salib, dia membasuh kaki murid-murid. Untuk apa? Dia tidak sedang mengajak kita untuk melanggengkan tradisi pembasuhan kaki ini, bukan. Tetapi melalui pembasuhan kaki ini Tuhan Yesus sedang mengajar mereka bagaimana melayani, di mana kita diajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Kalau kita tidak menjadi orang yang rendah hati, kita tidak dapat melayani dengan baik. Dan di dalamnya Tuhan juga sedang mengajar bagaimana kita melayani, bagaimana kita saling mengasihi. Di dalamnya harus ada belas kasihan dan kasih. Jadi melalui tradisi pembasuhan kaki ini Tuhan sedang mengajar mereka. Nah, dari sinilah kita bisa belajar bagaimana kita bersikap terhadap tradisi, terhadap adat istiadat dan budaya yang mungkin ada di sekitar kita. Kita bisa berpatokan dengan hal ini. Dan kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, apalagi kita mau menampakkan adat istiadat itu di atas firman Tuhan, tentu itu harus kita tolak. Tetapi kalau adat istiadat itu baik, tidak ada salahnya kita lakukan, supaya memudahkan kita menjangkau orang-orang yang sedang atau menjalankan tradisi ini. Dan hari ini kita bicara tentang iman Kristen dan Imlek. Ada yang orang menganggap bahwa sebagai orang Kristen, walaupun kita orang Tionghoa, kita tidak perlu lagi melakukannya. Tapi dengan cara begitu kita susah untuk menjangkau mereka. Tapi bagaimana kita harus mengerti dulu apa itu tahun baru Imlek. Ada yang menghubungkan tradisi tahun baru Imlek ini dengan makhluk yang sangat mengerikan yang bernama Nian atau Nianshou, monster yang bernama Nian. Mereka mengatakan bahwa monster ini muncul, ada yang mengatakan dari laut, ada yang mengatakan dari gunung. Pada musim semi mereka muncul untuk memakan manusia, khususnya anak-anak. Sehingga memasuki musim semi mereka begitu ketakutan. Padahal pada masa itu adalah masa yang bagus untuk bercocok tanam. Matahari mulai bersinar menyejukkan tubuh kulit mereka. Salju sudah berlalu. Tapi karena ada Nian ini membuat mereka ketakutan. Dan konon ceritanya, suatu ketika waktu Nianshou itu atau makhluk monster Nian ini muncul, mereka katakan ada seorang anak-anak pakai baju merah, dan itu menakutkan Nian itu dan lari. Tapi ada yang juga mengatakan mereka ketemu orang tua yang pakai baju merah. Ada yang mengatakan itu adalah dewa yang menjelma jadi orang tua. Yang mana yang benar kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas inilah yang kemudian menjadi tradisi, katanya orang Tionghoa di tahun baru Imlek pakai baju merah, ada tempelan-tempelan merah, letra merah dan sebagainya. Nah, dari kata inilah kemudian di mana makhluk Nian itu lari meninggalkan mereka, muncullah kata Ko Nian, melewati Nian, ya, melewati Nian. Jadi Nian itu sudah berlalu gara-gara ada merah-merah seperti ini, gitu.
Nah, kemudian inilah yang jadi tradisi Konien atau tahun baru Imlek. Tapi ini dongeng, ya dongeng. Ini munculnya pada saat dinasti Zhou, ya. Dinasti Zhou itu berjaya berkuasa dari tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Nah, muncul dongeng seperti ini yang membuat bagaimana mereka terkenang akan ini, dan kemudian mereka bersukacita menyambut Konien tahun baru. Tapi ini dongeng, sekali lagi saya katakan dongeng. Tapi sejarahnya bagaimana? Nah, sejarahnya harus kita lihat bahwa tahun baru Imlek ini sudah dirayakan di masa dinasti Xia, yaitu dinasti yang paling tua dan yang pertama di Tiongkok. Mula-mula mereka bukan merayakan, tetapi mereka bersyukur. Kenapa? Karena datangnya musim semi. Mereka bersyukur. Tadinya mereka begitu kedinginan di musim dingin, dan mereka kebanyakan masyarakat pada masa itu adalah petani. Begitu dingin dan tidak bercocok tanam. Tapi begitu memasuki musim semi, semua bermekaran. Mereka senang. Mereka boleh bercocok tanam, mereka boleh bekerja lagi dan sebagainya. Dan mereka bersyukur kepada Tuhan yang mereka kenal sebagai Sakti. Waktu itu mereka masih monoteisme, ya, monoteisme, menyembah satu Tuhan. Nah, kalau kita melihat sejarah daripada Alkitab, kita dapatkan ada sinkron, ada hubungan yang dekat dengan keluarga Nuh. Waktu itu kita tahu Nuh ada 3 anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, anak Sem itu ada Arpaksad. Nah, anak Arpaksad itu ada 5. Dan salah satu daripada anak Arpaksad ini adalah Sela. Sela melahirkan Eber. Nah, Eber melahirkan 2 anak. Ya, bukan dia yang melahirkan, tapi istrinya yang melahirkan. Tapi anaknya dia melahirkan 2 anak, yaitu Peleg dan Yoktan. Nah, Peleg ini nanti kita melihat keturunannya adalah Abraham. Keturunan kesekian itu adalah Abraham. Tapi Yoktan ini kemudian dia melahirkan Yobab, dan kemudian dikatakan mereka pindah di sebelah gunung, memenuhi gunung sebelah timur. Nah, inilah yang diperkirakan manusia yang memenuhi daratan Cina yang kita kenal sebagai orang Cina. Jadi tidak heran kita melihat pada saat itu orang Tionghoa masih menyembah satu Tuhan yang mereka kenal sebagai Sakti. Jadi kalau kita melihat sejauh ini, kita dapatkan bahwa perayaan tahun baru Imlek ini adalah sebuah budaya yang dibentuk oleh manusia. Mula-mula mereka bersyukur, tapi kemudian mereka jadikan itu sebuah perayaan. Nah, perayaan itulah kemudian berkembang sedemikian rupa menjadi perayaan yang sangat utama di dalam kehidupan orang keturunan Tionghoa. Nah, kemudian di dalam tradisi orang Tionghoa ini kita temukan ada banyak tradisi, ada banyak adat istiadat di dalamnya. Tentu kalau kita mau merayakan, kita sebagai orang yang beriman, kita juga bagaimana dengan bijak seturut dengan firman Tuhan kita melakukannya supaya tidak melanggar iman kita. Dan lebih jauh lagi, melalui tradisi ini kita bisa mendekati saudara-saudara kita untuk kita boleh membawa mereka mengenal kepada Tuhan kita, Yesus. Ada banyak tradisi mereka. Misalnya ada yang baik, misalnya sebelum tahun baru itu harus bersih-bersih diri, harus bersih-bersih rumah. Ada 3 hal yang penting di dalam bersih-bersih ini, yaitu bersih-bersih rumah, bersihkan hutang, bersihkan diri, hati, moral. Nah, kita melihat ini baik. Menjadi suatu momen bagi kita membersihkan rumah. Mungkin sekian lama ada sudut-sudut rumah yang tidak dibersihkan. Tapi ada lagi yang lebih baik lagi, membersihkan hutang. Jangan membiasakan hutang gak bayar. Tapi bukan berarti kalau sudah mau Imlek harus semua bayar. Jadi bagaimana kalau dia ada kredit, saya masih ada kredit, apakah kita harus membayarnya? Enggak juga gitu ya. Tapi yang penting harus bayar, harus jujur. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur mengatakan orang yang tidak membayar hutangnya adalah orang fasik. Jadi kita tidak mau menjadi orang fasik. Dan ini juga menjadi momen kita introspeksi diri.
membersihkan diri dari segala kejahatan, pikiran yang kotor dan sebagainya, memperbaiki karakter dan moral di dalam hidup kita. Ini baik. Tapi ada tradisi setelah Imlek, Ceit, hari pertama itu nggak boleh bersih-bersih lagi, ya. Katanya itu kalau bersih-bersih itu bisa membuang keberuntungan kita. Ada yang sampai hari keempat, ada yang hari pertama saja, begitu. Nah, yang seperti ini tentu kita nggak perlulah ikuti. Tapi kita juga hati-hati kalau kita tinggal di lingkungan orang Tionghoa yang belum percaya kepada Tuhan. Kita harus hati-hati, jangan sampai dia yang mengatakan ini kita tidak punya adat, kurang ajar, membuang keberuntungan begitu saja. Nanti aku juga ketiban keberuntungan kalian buang, aku pun keberuntunganku bisa terbuang. Nah, dia bisa marah. Jadi kita harus hati-hati juga walaupun kita tidak mempercayai. Nah, mengenai Imlek, bagaimana sejarah Imlek itu sendiri? Tadi kita sudah bicara. Nah, apa itu Imlek? Imlek sebenarnya kalender, ya, kalender yang perputaran perhitungan bulan, perhitungan waktunya itu menurut peredaran bulan. Kalau sekarang yang kita pakai secara internasional, perhitungannya menurut perputaran matahari. Nah, Imlek itu menurut perputaran bulan. Jadi perhitungannya beda dengan yang kita pakai di dalam keseharian. Itu yang pertama kita dapatkan. Nah, kita melihat lebih jauh lagi. Disinilah mereka merayakan tahun baru. Imlek adalah sebuah budaya. Dan bagaimana budaya ini kita pakai untuk kita merayakan, sehingga ada penerimaan yang lebih baik lagi dari saudara-saudara kita, untuk mereka boleh menyambut kita tak kala kita memberitakan tentang Tuhan, tak kala kita memberitakan Injil. Tapi kadang-kadang ada orang menghubungkan Imlek ini dengan agama. Mereka mengatakan bahwa Imlek ini kan tradisi agama Konghucu, tapi ada juga yang mengatakan ini tradisi agama orang Buddha. Yang mana yang benar? Kenapa bisa mereka menganggap bahwa tradisi ini adalah tradisi Konghucu? Nah, ini adalah ada sejarahnya, yaitu di zaman dinasti Han, itu dari tahun 202 sebelum Masehi sampai 220 setelah Masehi. Dinasti Han ini berkuasa, dan salah satu kaisarnya yang bernama Han Wuti suatu ketika membuat kalender Imlek, dan dia memakai tahun kelahiran Konghucu sebagai awal tahun daripada kalender mereka. Konghucu lahir tahun 551 sebelum Masehi. Jadi kalau kita melihat kalender yang dipakai oleh orang Tionghoa saat ini adalah berdasarkan itu. Yaitu kita tinggal tambah 2022 tambah 551. Jadi tahun ini adalah Imlek tahun 2573. Nah, ini yang membuat mereka menganggap bahwa ini adalah tradisi orang yang beragama Konghucu. Tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, ada yang mengatakan ini tradisi agama Buddha. Benar nggak? Kenapa bisa begitu? Karena mereka menganggap, ada banyak orang menganggap dulunya bahwa orang Tionghoa itu agama aslinya adalah Buddha. Tapi kita tahu bahwa agama Buddha ini datang dari India. Tapi sampai sekarang pun kita melihat ada orang yang menganggap bahwa agama Buddha adalah agama asli orang Tionghoa. Oleh sebab itu mereka percaya bahwa tradisi tahun baru Imlek ini datang dari agama Buddha. Tapi sebenarnya bukan, ya. Karena kalau kita melihat bahwa tradisi Imlek ini, tradisi tahun baru Imlek ini sudah dirayakan sejak lama. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, yaitu di zaman dinasti Xia, ya, dinasti yang paling tua yang berkuasa dari tahun 2070 sampai 1600 sebelum Masehi. Jadi ya, sejarah yang sangat panjang sekali, lebih daripada 4.000 tahun yang lalu sejarah tahun baru Imlek ini. Tapi kalau kita melihat kenapa itu bisa begitu, juga ada dongengnya. Katanya ulang tahun Buddha suatu ketika mengundang binatang-binatang, tapi yang datang hanya 12 binatang, dan inilah yang kemudian dijadikan shio. Ada yang juga mengatakan bukan, tapi ini adalah Raja Langit yang ulang tahun, undang binatang-binatang, 12 binatang yang datang. Ini yang kemudian menjadi shio. Tapi ini kita tahu ini semua dongeng. Tapi yang benar adalah bahwa tahun baru Imlek ini adalah sebuah budaya yang lahir dari kehidupan orang Tionghoa yang bersyukur datangnya musim semi.
Jadi ini mensejahterakan kita untuk kita kemudian merayakan tahun baru Imlek. Tapi apapun itu juga, kita merayakan Imlek bukan sekedar karena kita orang Tionghoa, keturunan Tionghoa, bukan. Tapi biarlah kita yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita melakukan perayaan tahun baru Imlek. Ada tujuan utama kita, yaitu melalui perayaan tahun baru Imlek ini, kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, supaya dengan lebih mudah kita bisa menjangkau mereka datang percaya kepada Tuhan. Suatu ketika Rasul Paulus menyuruh si Timotius yang ingin ikut tim pelayanannya, misinya, untuk disunat. Kenapa? Apakah Rasul Paulus begitu mementingkan sunat ini sebagai suatu tradisi, sebagai suatu adat istiadat yang harus dijalankan? Bukan. Tapi dia menyuruh itu karena dia mau supaya Timotius bisa diterima, misi penginjilannya bisa diterima, Injil bisa diterima dengan mudah oleh orang Yahudi karena dianggap sama. Dengan kata lain, dia melakukan penyunatan ini dasarnya karena kasih. Dia mau menangkan mereka. Biarlah ini juga menjadi misi utama kita. Ada hati yang mengasihi saudara-saudara kita yang masih di luar Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh bersukacita, tidak kita merayakan tahun baru Imlek, bukan. Tapi biarlah di masa sukacita ini kita bisa mengidentikan sedemikian rupa supaya kita mudah diterima oleh mereka dan kita bisa memberitakan Injil dengan lebih mudah lagi kepada mereka. Dan di dalam kasih karunia Tuhan mereka boleh percaya dan memperoleh keselamatan yang kekal. Amin.